Met a lot of people, but nobody feels like you. Apa yang Ibu ketahui tentang keharusan menggunakan hijab bagi seorang muslimah dalam agama Islam? Kewajiban Islam memang memakai jilbab untuk menutupi aurat. Tapi kalau saya pribadi belum siap gitu, belum siap memakai hijab. Apa yang menjadi kendala bagi Ibu sehingga sampai saat ini belum menggunakan hijab? Belum siap aja gitu memakai hijab, ya mungkin dari kelakuan atau dari pribadi kita dah gitu kan. Adakah niat dalam hati Ibu untuk menutup aurat? Kira-kira kapan Ibu? Ada, insya Allah nanti kalau hati ya udah terpanggil gitu. Udah istilahnya udah tenang gitu. Bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu berkumpul yang lain menggunakan hijab, sementara Ibu sendiri tidak menggunakan hijab? Merasa tidak enak sih, maksudnya yang lain nyambung kita doang gitu yang nggak pakai hijab. Kadang-kadang juga kalau pergi kadang suka pakai hijab, tapi kalau di rumah-rumah kayak gini kita nggak pakai hijab. Apa pesan-pesan Ibu supaya lebih baik ke depannya? Ya mudah-mudahan saya bisa seperti orang-orang biasa gitu, biasa pakai hijab walaupun di rumah. Ya doain aja yang lain biar saya terbuka hatinya untuk memakai hijab ya. Apa yang Ibu ketahui tentang keharusan menggunakan hijab bagi seorang muslimah dalam agama Islam? Yang saya ketahui itu sebenarnya wajib, cuma kan hati orang beda-beda. Apa yang menjadi kendala bagi Ibu sehingga sampai saat ini belum menggunakan hijab? Belum siap. Adakah niat dalam hati Ibu untuk menutup aurat? Kira-kira kapan Ibu? Ada, tapi waktunya belum tepat, nggak tahu kapan. Soalnya takut belum sesuai yang perilaku. Bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu berkumpul yang lain menggunakan hijab sementara Ibu tidak? Apa pesan-pesan Ibu? Berganti tahun kita harus tidak berhijab. Apakah yang Ibu rasakan? Kita pertama kali memakai hijab. Panas, gatel, keringetan. Mulai sejak kapan Ibu mengenakan hijab? 7 tahun yang lalu. Adakah seseorang yang menginspirasi Ibu sehingga Ibu mengenakan hijab? Oh, ini anak Pak. Inisiatif sendiri. Inisiatif. Ya, ya udah dah, betulin dah. Apa nasihat Ibu untuk wanita muslimah yang belum menggunakan hijab? Mau menasihati mah, liatin aja ya. Kikir. Apa ya, Kak? Camping. Jadi ini aja, Pak, liatin aja. Bagaimana pandangan Ibu untuk orang yang belum mengenakan hijab? Ya pandangannya ya udah nggak nyaman aja, apa namanya? Udah nggak nyaman dah. Bagaimana menurut Ibu dengan perempuan yang menutup aurat tetapi tidak menggunakan hijab? Parah itu. Ya pandangan. Pribadian masing-masing. Ya pribadi masing-masing dan anak. Iya. Terima kasih, Ibu. Oh, iya, sama-sama. Apakah yang Ibu rasakan ketika pertama kali mengenakan hijab? Yang belakang dipikir tuh, awas. Tenang. Pemandangan aja. Merusak pemandangan. Adem. Ya, tenang aja lah karena hati. Mulai sejak kapan Ibu mengenakan hijab? Udah lupa, kira-kira SMP kali. Adakah orang atau sosok yang memotivasi Ibu sehingga Ibu mengenakan hijab?
Nggak ada, ya karena itu mah udah kewajiban kita sebagai muslimah aja. Apa nasihat yang ingin disampaikan untuk wanita muslimah yang belum memakai hijab? Ya nasihatnya apa kayak? Ya nasihatnya yang mungkin karena itu adalah wajib, untuk aurat itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Bagaimana pandangan ibu jika melihat seorang wanita muslimah yang belum memakai hijab? Apa ya biasa aja sih, ya karena orang yang memakai juga dari hati mereka, ya walaupun mereka nggak pakai, kalau hatinya tergantung hatinya sih, itu tergantung manusianya. Bagaimana menurut ibu dengan perempuan yang menutup aurat tetapi tidak menjaga auratnya? Ya menutup aurat itu adalah kewajiban, ya akhlak juga perlu dijaga, perlu di ini, ya mungkin kita nggak bisa ini apa namanya, seorang ya seharusnya orang yang berjilbab itu udah bisa menjaga akhlaknya, jadi jangan dari luarnya saja tapi dalamnya juga itu harus baik, semuanya luar dalam. Terima kasih ibu. Mengapa dalam agama Islam setiap wanita itu diwajibkan menutup aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan laki-laki hanya dari pusat hingga lutut? Memang dalam syariat Islam itu dianjurkan bagi wanita untuk menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ada batasan aurat bagi laki-laki, yaitu antara pusat sampai lutut. Tapi meskipun laki-laki itu auratnya hanya sebatas dari pusat sampai lutut, ketika dalam keadaan sholat kita tetap laki-laki itu ya memuliakan gitu, tidak, bukan hanya sholat itu dari pusat sampai lutut aja itu cukup, meskipun itu auratnya, dengan menggunakan pakaian ya terutama yang putih gitu kan, itu yang sunnahnya. Kita bertemu dengan orang, katakan klien atau mungkin bos atau orang lain aja, dengan menggunakan pakaian antara pusat dengan lutut itu jadi kurang sopan, apalagi kita akan bertemu dengan Allah gitu yang maha pencipta, yang maha pemilik segalanya. Kita pun tidak mungkin hanya menggunakan pakaian mulai dari pusat sampai lutut aja. Jadi memang auratnya seperti mulai dari pusat sampai lutut, akan tetapi jika kita akan bertemu, kita akan menjalankan kewajiban kita kepada Allah, tetap sebagaimana kesopanan kita yang diatur dalam syariat Islam itu diperlukan. Dan lalu kalau bagi perempuan, memang auratnya itu ya seluruh tubuh ya kecuali muka dan telapak tangan. Dan kita sholat pun ketika kita melakukan sholat, kemudian misrenya kalau kita sholat itu ketika akhir ya ada jempol kita sebenarnya itu keluar gitu. Nah itu sebenarnya batal sholatnya. Pas kita salam, ya kok jempol kakinya keluar nih, karena itu memang yang wajib untuk ditutup. Jadi kita harus melakukan sholat ulang kembali gitu. Adakah di dalam Al-Quran atau hadis yang menganjurkan setiap muslim untuk menutup aurat? Ada firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang menganjurkan tentang menutup aurat. Yang dibacakan terlebih dahulu suratnya, surat An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghuddna bi absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la tubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala junubihinna
ولا يبدين زينتهن إلا ليبدون فتن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من رجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ditegaskan dalam surat An-Nur ayat 31 ya, dengan maknanya ya, katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Nah, maksud yang biasa terlihat ini yaitu antara muka dan telapak tangan gitu. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Jadi kalau pakai kerudung ya harus tutup dadanya ini. Memang kita pakai baju lengan panjang, tapi tetap karena bagian dada kita ini adalah aurat. Nah, jadi kerudungnya pun harus panjang, tidak terlihat lekat-lekat tubuh gitu bagi seorang wanita. Ya maaf, apalagi dadanya ini kelihatan gitu kan. Ya zaman-zaman modern ini sering kali kan terlihat seperti itu. Lalu dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi kita boleh memperlihatkan katakanlah hijab yang kita kenakan ini, rambut kelihatan gitu hanya dengan muhrimnya gitu. Intinya ke situ, muhrim kita siapa ya, orang tua kita gitu, baik ayah atau ibu, pokoknya yang muhrim itu boleh kita perlihatkan. Ya, kayak kita kan kami perempuan semua, ya boleh kelihatan gitu. Apa hukum dari Allah jika ada seorang wanita muslimah atau laki-laki muslimah yang membuka aurat di muka umum? Memang sudah jelas itu di surat An-Nur ditegaskan bahwa kita itu tidak boleh memperlihatkan sesuatu yang harus diperlihatkan selain dengan muhrimnya. Ya, jadi itu setiap larangan itu pasti ada dampak kepada diri seorang tersebut yang melakukan perbuatan yang haram tersebut. Ya tentunya banyak sekali, terutama dosa ya, itu mendapat dosa. Kemudian juga belum lagi hal-hal yang lainnya. Mungkin di dunia itu ada cemoohan dari orang-orang sekitarnya gitu. Jadi selain di akhirat, ya untuk di dunia juga akan terlihat. Bagaimana pandangan menurut Ustazah seorang muslimah yang menggunakan cadar atau niqab, adakah syariatnya? Untuk cadar dan niqab ya, kalau sekarang masker kali ya. Subhanallah ya, dengan adanya seperti ini ya corona gitu kan, sebenarnya itu diingatkan kepada kita bahwa kita itu harus menjaga pandangan kita. Sebenarnya masker juga itu hampir mirip sekali dengan cadar sebenarnya. Kemudian untuk itu memang sudah
kebiasaan orang-orang yang Arab Saudi ya, mereka itu menggunakan ya cadar atau niqabnya. Tidak masalah sih, nah kecuali kalau mereka itu dalam keadaan sholat. Nah karena kan salah satu bagian anggota tubuh yang harus terkena tempat sujud itu adalah hidung kita. Nah hidung, telapak tangan, yang kening, nah itu harus kena tempat sujudnya. Bahkan kalau misalnya kita sering pakai mukena nih, mukena tiba-tiba terurai seret gitu kan, kena tempat sujud kita, itu menutupi tempat sujud. Nah, bagian kening dan muka kita itu tidak mengenai tempat sujud. Nah, itu bisa dikatakan sholatnya itu kurang, tidak sah. Karena apa? Karena ada bagian anggota tubuh kita, muka, yang tidak terkena tempat sujud. Jadi hati-hati nih kalau mau kena juga. Kalau untuk itu kan ada kebiasaan kalau mau pakai niqab, jadi tidak masalah kalau itu, karena bisa saja disamakan, diidentifikasi dengan penggunaan masker yang kita gunakan. Nah, tinggal si pengguna tersebut maksud dan tujuannya apa. Nah, kalau kita menggunakan masker, ini kan khawatir debu yang ada di luar begini begitu gitu kan, khawatir juga ya yang sekarang itu lagi viral itu virus dan lain-lain, khawatirkan seperti itu. Nah niqab juga bisa kita gunakan, maksud tujuannya itu untuk apa. Nah, ya sebenarnya kan memang muka yang boleh terlihat, jadi apabila ditutupin ya itu ya tidak masalah juga untuk niqab. Jadi disamakan dengan masker, kecuali dalam keadaan sholat kita harus membuka hidung, karena hidung salah satu tempat anggota yang harus terkena tempat sujud, ya hidung dan kening. Nasihat Ustazah untuk saudara muslimah atau muslim dan muslimah yang sampai saat ini belum mengenakan hijab agar mereka siap menutup auratnya. Itu yang pertama ya, kembali pada hidayah ya. Sebagaimana kamu juga mungkin di sekolah teman-teman kamu banyak kan yang di SMA yang belum berhijab juga banyak. Ya kembali kepada kita perlu dia itu untuk ya terutama yang muslim, yuk kita kenakan hijab, tapi jangan memaksa. Kita bicara kepada dia manfaat ya, dari segi manfaat, kemudian keuntungan kita berhijab itu apa, kita bicarakan sama dia ya, dari hati ke hati kita aja ya. Masalah hidayah itu tergantung yang maha kuasa ya, dan Allah yang maha kuasa. Kalau memang kita sudah beberapa kali pertemuan dengan dia ya, kalau di dalam bimbingan dan konseling itu adalah konseling ya, konseling individu, kita ajak bertemu. Tapi kalau memang kita langsung just ya, nggak boleh, harus pakai jilbab begini gitu kan, kita kembalikan kepada syariat, itu memang agak kurang mengena. Apalagi dengan latar belakang mungkin keinginan dia yang masih di bawah gitu, atau mungkin belum sama sekali mengenal tentang Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi sebenarnya kita harus hati-hati untuk berbicara tentang hijab, yang sekedar kita memberitahu dia, mengajak dia untuk yuk kita berhijab, manfaatnya begini gitu. Yuk kita belajar Al-Quran, manfaat untuk belajar Al-Quran seperti ini. Yuk kita sholat, manfaatnya sholat itu seperti ini. Jadi pertama kita ajak bicara dari hati ke hati, melakukan bahwa apa yang telah kita tahu tentang hijab dan manfaatnya kita informasikan kepada yang bersangkutan. Jadi kita segi informasi manfaatnya dulu. Nah, adapun kesananya yang kita nggak usah berbicara tentang surga, neraka, dosa dan sebagainya, jangan dulu. Kita bicara manfaatnya dulu dengan dia. Nah, sekiranya manfaatnya, oh iya ya, aku akan coba gitu kan, begini, bagaimana? Nanti tanya lagi, bagaimana setelah kamu berhijab? Adakah ketenangan dalam jiwa kamu? Nah, baru kita nanti masuk ke sana. Apalagi yang perlu kita bicarakan lagi dengan dia. Karena seperti itu ya, Nadia dan kawan-kawan. Terima kasih.
kasih.